Jadi jangan melakukan apa yang kalau itu menimpamu, kamu tidak senang. Kalau tidak suka dibohongi, jangan membohongi orang. Kalau kamu tidak suka dimaki-maki, jangan maki-maki orang. Jadi orang bermoral itu ada rumus sederhananya ini. Jadi malam hari ini kita mengikuti anjurannya hadis utlubul ilma walau bisin. Jadi carilah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina, sampai ke Tiongkok. Nah, kita belajar beneran sekarang tentang filsafat Tiongkok. Meskipun hadis ini secara sanad banyak yang meragukan, dianggap dhaif, tapi secara makna ya menurut saya masuk saja, karena mencari ilmu itu kewajiban kita dari manapun tentang apapun. Ini kan yang jadi moto kita di ngaji filsafat ini. Baik, saya mulai, bismillah, langsung ke materi-materi pokoknya. Saya awali dari sini. Ini menurut saya menarik. Saya tidak tahu mengulang apa tidak ini, tapi mungkin mengingatkan kita proses hidup beliau menurut cerita beliau sendiri. Jadi kata beliau begini: pada umur 15 tahun, aku siapkan hatiku untuk belajar. Jadi 15 tahun itu sudah mulai siap belajar yang serius, tidak lagi belajar yang dasar-dasar. Pada usia 30 tahun, aku merasa diriku sudah mapan. Nah, jadi mungkin ini urusan spiritual ya, urusan kemapanan batinnya. Jadi 30 tahun itu sudah established, tidak lagi labil kesana kemari, tidak jelas. Jadi 30 tahun itu mapan. 40 tahun aku tidak punya keraguan lagi dalam diriku. Ini kalau Nabi Muhammad sudah dapat wahyu 40 tahun. Jadi orang kalau sudah 40 tahun itu biasanya ya sudah sulit belok-belok lagi. Kalau jahat sampai 40 tahun itu membereskannya sudah sulit, sudah mengakar. Jadi 40 tahun itu era orang mantap. 30 tahun mapan, 40 tahun mantap. 15 tahun start jadi orang dewasa, siap-siap. Nah, saya tidak tahu kalian sudah sampai titik mana. Semoga nanti pas 30 sudah mapan. Iya. Atau ada yang sudah 30 belum mapan, ya tidak apa-apa. Yang penting 40-nya nanti mantap. Iya. Kalau belum mantap ya anggap saja belum, Pak. Saya usia fisiknya 40 tapi usia spiritualnya belum, tidak apa-apa. Bisa. Nah, jadi 40 mantap. 50 itu bahasanya Konfusius, aku tahu wasiat surga. Kalau ini sudah lebih masuk lagi, tahu wasiat surga itu ya sudah spiritualitasnya tinggi. Dan 10 tahun kemudian aku siap mendengar itu. Oh, ini kalau bahasa agama mungkin jiwa tawakalnya sudah memuncak. Hidupnya sudah lillahi ta'ala saja. Sampai umur 70 tahun aku bisa mengikuti keinginan hatiku tanpa harus mendahului kebenaran. Jadi di usia 70 tahun itu sudah selaras antara dirinya dan kebenaran. Yang aku inginkan yaitu kebenaran. Kalau kita yang masih muda ini kan sering tabrakan antara keinginan kita dengan kebenaran. Saya ingin ini, Pak, ternyata yang kita inginkan itu bukan sesuatu yang benar, yang baik. Akhirnya kan kita harus berjuang menggeser keinginan kita selaras dengan kebenaran. Nah, kata Konfusius, aku umur 70 tahun itu sudah nyambung antara keinginan hatiku dengan kebenaran. Baik, ini saya angkat mungkin nanti untuk bahan refleksi ya buat teman-teman. Kira-kira aku umur berapa dan sudah sampai di titik mana? Karena kita itu sering terlena oleh waktu.
Tidak sadar, Pak, tiba-tiba saya sudah usia sekian. Tidak sadar, Pak, sudah semester 7 saya, semester 8. Padahal rasanya kok belum apa-apa. Tidak sadar saya ternyata sudah tua saya itu. Begitu lihat temennya nikah, wah tidak sadar ternyata saya waktunya nikah. Kemana saja aku selama ini, kan gitu. Lu buat apa waktuku selama ini kok tiba-tiba? Kan kita sering jatuh pada tiba-tiba. Kalau bahasanya para filosof eksistensialis itu namanya faktisitas. Kita sering tersadar, terlempar pada fakta. Tiba-tiba saja kok begini, tiba-tiba saja kok begitu. Nah, untuk menghindari kekagetan-kekagetan yang tiba-tiba, kalau dalam filsafat kan mari hidup yang refleksif. Sering-sering muhasabah. Ini gaya muhasabahnya Konfusius. Jadi umur sekian aku begini, umur sekian aku begitu. Ada tahapan-tahapannya. Baik, ya paling tidak dari sini kelihatan profilnya seorang Konfusius. Baik, kita mulai. Nah, disinilah nanti kita belajar tentang persahabatan. Malam hari ini kita akan banyak mengambil dari kitab, salah satu kitab sebenarnya dalam Konghucu, yang itu isinya wasiat-wasiat, nasihat-nasihat, hasil obrolan antara Konfusius dan murid-muridnya dan lain sebagainya. Yang kalau dalam bahasa Inggris sering diterjemah jadi analek. Kalau dalam bahasa aslinya kitab Lunyu. Lunyu itu jangan disamakan dengan bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Jawa Lunyu itu licin. Tapi Lunyu itu artinya sabda yang suci atau sabda yang agung. Ini salah satu kitab pokok dalam agama Konghucu selain 9 kitab yang lain ya. Kalau yang Lunyu ini bagian dari 4 kitab utama yang isinya tadi wasiat-wasiat, kemudian nasihat-nasihat, cerita-cerita obrolan antara Konfusius dengan murid-muridnya. Malam hari ini kita akan mengambil sebagian besar dari situ untuk belajar tentang persahabatan. Kitab ini terdiri dari 20 bab terbagi dalam 2 jilid. Baik, nah termasuk tema ini, tema persahabatan ini. Jadi persahabatan itu satu dari 5 hubungan yang kita jalin di dunia ini. Yang paling istimewa, nanti kita lihat istimewanya di mana. Jadi ini adalah kalau bahasa Inggrisnya cardinal relation. Hubungan yang paling pokok dalam hidup kita. Yang pertama atasan dan bawahan. Atasan dan bawahan jabatan ya, bukan pakaian. Ya nanti kamu bayangannya atasan dan bawahan itu baju dan celana. Maksudnya kita kan selalu ada posisi bawah dan posisi atas dalam kerja, karir dan lain sebagainya. Pimpinan dan anak buah. Nah, itu atasan dan bawahan. Yang kedua orang tua dan anaknya. Yang ketiga suami dan istrinya. Yang keempat kakak dan adiknya. Baru yang terakhir teman dan teman. Ini hubungan nomor 5, hubungan persahabatan. Malam hari ini kita hanya membahas itu. Dasarnya dari semua hubungan itu xiao atau respect atau penghormatan, penghargaan. Ini dasar dari semua hubungan itu. Kalau dalam satu hubungan tidak ada respect, tidak ada penghargaan, hubungan itu tidak akan nikmat, tidak akan langgeng. Apapun jenis hubungannya. Maka saling menghargai itu penting. Apapun jenis relasinya, kalau kita kehilangan respect,
tidak saling menghargai, kalian tidak akan nyaman dalam hidupmu. Apakah itu antar teman, antar saudara, bahkan antar anak bangsa. Jadi harus ada respect, menghargai. Menghargai itu nanti hubungannya dengan kita terima dia apa adanya, sesuai kondisinya, kita hormati pilihan-pilihan hidupnya. Itu namanya respect. Jadi dasar yang pertama ini. Jadi relasi-relasi yang harus kita perhatikan. Kuncinya di situ nanti. Nah, istimewanya apa hubungan teman dengan teman ini? Istimewanya adalah ini satu-satunya hubungan yang tidak atas bawah tapi sejajar. 4 hubungan yang lain, yang tadi ada atasan bawahan, orang tua dengan anaknya, itu kan hubungan atas bawah. Tapi satu-satunya yang sejajar ini hubungan antar teman. Nah, kalau 4 yang atas itu rumusnya kan superior inferior atau superior dengan subordinat. Ada atas bawah. Yang ini secara umum rumusnya yang atas menyayangi yang bawah menghormati yang atas. Jadi bahkan nanti antara yang subordinat dengan yang superior ini disarankan jangan terlalu dekat. Karena kalau terlalu dekat sulit menjalankan fungsi-fungsi atas bawah tadi. Karena yang atas ini punya tugas bimbing, mengarahkan, mengambil kebijakan, nuntun dan lain sebagainya. Sementara yang bawah punya rumus bakti, mengikuti, menghormati dan lain sebagainya. Kalau terlalu dekat, sangat dekat sehingga lupa fungsi masing-masing, malah tidak fungsional. Jadi kayak kalian misalnya sama orang tua itu kan tetap harus tahu jaraknya. Bahwa aku ini anak, beliau orang tua. Sedekat apapun jangan lupakan ini. Karena meskipun kalian pinternya luar biasa, orang tua tetap punya fungsi-fungsi nuntun, menasehati, memberitahu dan lain sebagainya. Kalian kan tidak bisa bersikap pada orang tua sama seperti pada teman yang sangat dekat. Ada aspek-aspek susila tata krama yang membedakan. Itu juga nanti yang dipesankan oleh Konfusius. Jadi termasuk kakak adik, termasuk suami istri. Ini nanti ada rumusnya masing-masing. Mungkin lain waktu bisa kita bahas yang antara superior dengan subordinat ini, yang mensyaratkan pemahaman terhadap fungsi masing-masing meskipun ada timbal baliknya. Yang atas menyayangi yang bawah menghormati yang atasnya. Dengan dasar bakti. Jadi kebijaksanaan atau kebajikan dalam relasi ini namanya bakti. Nah, ini mungkin kalau ada waktu ya kita membahas tentang relasi atau tentang keluarga. Nah, malam hari ini kita membahas relasi persahabatan. Kalau dalam persahabatan ini setara, tidak atas bawah. Jadi penekanannya ada pada saling memberi, saling memotivasi, saling belajar. Jadi untuk kebaikan bersama dan perbaikan bersama. Jadi sahabat itu ya kebaikan ya perbaikan. Kebaikan itu berarti berdua melakukan hal-hal yang bajik, yang baik, yang bijak, dan semakin baik, semakin baik. Kalau tadi hubungan keluarga yang atas bawah dasarnya bakti, kalau persahabatan itu dasarnya percaya. Jadi kalau sudah tidak ada rasa saling percaya, ya sulit jadi sahabat, menjalankan fungsi-fungsi persahabatan. Jadi ini
dasar hubungan tadi ya. Ada 5 hubungan, yang 4 atas bawah, yang kelima satu-satunya yang setara, itulah namanya persahabatan. Dan ini istimewanya. Jadi yang paling istimewa dari 5 ini yang sahabat. Oke, baik. Jadi dasarnya ini ya, nanti diingat-ingat. Lanjut. Nah, kita dengan sahabat itu ada di satu arena. Ini mirip seperti Aristoteles yang saya bahas 2 minggu yang lalu. Tahun hidupnya saya bilang tadi ini sejaman, gagasannya juga mirip. Jadi sahabat itu arena kebajikan. Jadi medan kita bersama-sama melakukan kebaikan. Jadi semakin banyak sahabat, semakin luas medan kebaikan. Harusnya begitu. Meskipun kadang-kadang ya banyak sahabat tambah repot. Banyak kenalan tambah sumpek, kan kadang-kadang juga begitu. Tapi mungkin kita salah menyikapi persahabatan itu. Harusnya persahabatan itu jadi arena kebaikan. Nanti ada penjelasan dari Konfusius bagaimana agar persahabatan itu ya memang benar jadi arena kebaikan. Jadi nambah sahabat ya nambah kebaikan. Nah, dalam tradisi Konfusianisme dikenal yang namanya kebajikan itu 5. Jadi tadi arena kebajikan berarti persahabatan itu bergerak di 5 bidang ini. Yang pertama ren atau cinta kasih atau kemanusiaan. Jadi dalam persahabatan ya kita mewujudkan ren. Bagaimana kita memanusiakan manusia, bagaimana kita saling menyayangi, saling mencintai antar manusia. Jadi kita hidup secara manusiawi antara lain dengan memanusiakan orang lain, menyayangi orang lain. Ini dasar hidup manusia yang punya, yaitu namanya ren. Kalau teori tentang cinta kan teman-teman mestinya wapal kan, sudah bolak-balik kita bahas cinta-cintanan. Kasih sayang, rahmatan lil alamin. Ini tema-tema agung, tema-tema besar yang asik dan indah kalau dibahas, meskipun dalam prakteknya tidak mudah. Kita sering melihat kajian-kajian, mendengar kajian-kajian tentang cinta, biasanya rame. Tapi dalam praktek kita sehari-hari, kita jarang melihat praksis-praksis cinta yang agung. Nah, di hampir semua agama sebenarnya cinta itu kan jadi tema utama. Jadi medan persahabatan harusnya juga begitu. Jadi medan saling menyayangi, saling mencintai. Ya tidak harus cinta yang jenisnya eros romantik ya. Kalau saya ngomong cinta kan pikiranmu sudah bayanganmu yang romantik-romantik, yang eros. Tidak, ini jenis filia. Jadi cinta yang jenisnya persahabatan, laki-laki dan laki-laki. Ya meskipun bukan LGBT, yang sekarang rame lagi itu ya. Oke. Jadi yang pertama itu, persahabatan itu medan kasih sayang. Semakin banyak sahabat, semakin luas medan kasih sayangmu. Yang kedua, yi. Nah, yi ini kebenaran, keadilan, kewajiban. Kalau ini norma-norma standar dalam hidup yang harus kita penuhi. Jadi orang hidup itu ya standar minimalnya kan harusnya adil. Dan kewajiban-kewajiban pokok jangan dilupakan. Nah itu namanya yi. Baik, yang ketiga li. Li itu kesusilaan, norma, moral. Jadi kesepakatan-kesepakatan sosial, unggah-ungguh, etika, etiket, itu li. Jadi persahabatan medan kesusilaan.
Yang keempat si itu kebijaksanaan, kearifan. Maka sering saya bilang benar itu tidak selalu bijaksana, tidak selalu arif. Karena dua hal yang berbeda antara yi dan zi. Banyak orang pinter, banyak orang wawasannya luas, ilmunya tinggi, tapi tidak arif, tidak bijaksana. Banyak orang yang menggunakan kebenaran untuk kepentingannya yang tidak maslahat. Itu namanya tidak arif. Saya tahu ini benar, mumpung ini benar, kesempatan untuk melecehkan dia. Ini kan tidak arif. Saya tahu ini baik, mumpung ini baik, saya gunakan ini untuk mencari keuntungan. Ini namanya tidak arif. Jadi kebenaran yang digunakan semestinya, sesuai ruang dan waktunya, sesuai porsinya, itulah kebijaksanaan. Jadi, dan filsafat itu cinta kebijaksanaan. Berarti filsafat itu tidak berhenti sekedar kebenaran. Kalau begitu apa filsafat itu boleh Pak langsung bijaksana tapi tidak benar, tidak boleh. Jadi dasarnya tetap harus kebenaran, keadilan, baru dilampaui. Makanya kalau kita Jumatan itu sering mendengar kalimat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi adil itu pas, memang benarnya begitu. Tapi kalau bisa ditambahi ihsan. Ihsan itu lebih dekat ke bijaksana tadi, pas, sesuai, cocok situasi, ruang dan waktunya. Nah, jadi mari kita cari kebenaran dan latihan bijaksana. Berarti latihan membaca situasi sesuai dengan ruang dan waktu hidup kita. Itulah kebijaksanaan. Kalau dalam dunia tasawuf bahkan pakai istilah kearifan. Dalam bahasa Indonesia digabung arif dan bijaksana. Arif itu hubungannya dengan pengetahuan, kalau bijaksana hubungannya dengan tindakan. Nah, jadilah orang yang pintar dan bijaksana. Itu mungkin maksudnya begitu, sehingga kita punya istilah arif dan bijaksana. Cuma sekarang rasanya kalimat arif dan bijaksana itu kayak di dunia dongeng ya rasanya. Sulit nyari orang yang arif dan bijaksana itu. Tapi yuk ayo latihan. Kita kalau tidak begini ya gimana kita bisa hidup nyaman menjalankan amanat Tuhan. Jadi ini arena persahabatan juga ada di sana. Arena kebenaran sekaligus arena kebijaksanaan. Mari hidup yang bijaksana dengan paradigma yang pas. Tidak lagi kebenaran yang kita manipulasi untuk kepentingan, kebenaran yang kita gunakan untuk menjatuhkan orang lain, menyusahkan orang lain, dan lain sebagainya. Baik, ya hari ini kan banyak. Bahkan di antara definisinya hoax itu kan kebenaran yang kita frame kemudian kita pakai untuk menjatuhkan orang. Itu kayak podcast-podcast yang panjang terus kita potong satu kalimat kemudian kita pakai untuk kepentingan kita. Nah, ini mungkin benar orangnya memang ngomong begitu, tapi tidak bijaksana karena kita lepaskan dari konteks utuhnya. Baik, itu yang keempat. Yang kelima tentu saja sin. Sin itu dapat dipercaya. Orang yang punya integritas dalam dirinya. Jadi amanah. Kalau janji ditepati, kalau ngomong dipenuhi, itu orang yang dapat dipercaya. Jadi ini 5 kebajikan utama dalam tradisi Konfusianisme. Silahkan nanti teman-teman dicek ya. Saya punya kualitas sebesar apa dalam 5 hal itu. Saya yakin teman-teman yang hadir, yang mendengarkan, 5 ini pasti punya. Yang membedakan besar kecilnya. Tidak ada orang yang sama sekali tidak punya kemanusiaan. Pasti ada. Mungkin sangat kecil, sangat sedikit, ada yang besar. Tidak ada orang yang sama sekali tidak
punya kebenaran. Pasti punya. Pasti tahu. Sedikit banyaknya tergantung. Tidak ada orang yang sama sekali tidak ngerti norma, tidak ngerti nilai, tidak ngerti baik buruk di hadapan sesama. Pasti ngerti. Hanya ada yang cuek, ada yang mau menjalankan. Kebijaksanaan juga begitu. Orang bisa berpikir itu kadang-kadang ya sudah bisa menerapkan kebijaksanaan selevel dia. Tapi ada yang terlatih, ada yang tidak terlatih, ada yang kalah oleh kepentingannya dan lain sebagainya. Termasuk integritas diri tadi. Jadi teman-teman jangan tanya, Pak saya sudah bisa apa belum? Sudah bisa. Tinggal mau menjalankan apa tidak, mau serius apa tidak. Kadang-kadang dalam hidup ini itu cuma problem mau serius atau tidak serius. Ngaji malam hari ini itu nanti dapat apa, manfaatnya apa, mungkin sebagian besar tergantung serius apa tidak serius. Antara yang serius dan tidak serius mungkin capeknya sama, bensinnya ya sama. Kalau sama-sama kesini naik motor, jatah minumnya ya sama, sak gelas kecil. Kemudian apa-apa nih sama, tapi hasil yang didapat bisa beda-beda. Kemungkinan dari niat dan kesungguhannya yang beda-beda. Apa yang kalian cari, itulah yang kalian dapat. Pak saya yo malam Kemis daripada di kos bosen, nyari rame-rame lah, seneng-seneng di masjid. Ya itu yang kalian dapat. Itu kan kalau bahasa hadisnya ilama nawa ilaihi ilama hajaro ilaihi, sesuai dengan niatmu ingin dapat apa. Jadi kalau kalian hari ini cuma ingin nonton saya, dapatlah tontonan yang namanya saya. Jadi itu yang membedakan kesungguhan. Jadi 5 kebajikan ini saya yakin kalian punya dan ngerti. Apalagi yang sudah mahasiswa. Tinggal kesungguhanmu untuk jadi orang yang utama atau tidak. Baik. Jadi ini arena kebajikan. Nah, rumusnya sederhana. Ini kemudian dipakai juga oleh dalam tradisi barat humanisme. Ini namanya golden rule. Kata Konfusius, apa yang tidak kau inginkan terjadi pada dirimu, jangan engkau lakukan pada yang lain. Ini teman-teman mesti apalah ya yang sering ngaji filsafat. Golden rule ini ada di hampir semua teori tentang moral. Jadi jangan melakukan apa yang kalau itu menimbamu kamu tidak senang. Kalau tidak suka dibohongi, jangan membohongi orang. Kalau kamu tidak suka dimaki-maki, jangan maki-maki orang. Jadi orang bermoral itu ada rumus sederhananya ini. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, caranya jadi orang baik gimana sih Pak? Jangan lakukan apa yang engkau tidak inginkan terjadi pada dirimu, kau lakukan pada orang lain. Ya, cuma ini rumus untuk orang normal ya. Ya, karena kadang-kadang ya ada kan sing ngeyel mikir itu, Pak, kalau orang jahat, Pak, kalau orang psikopat, Pak, kalau orang punya suka menyakiti dirinya, Pak, dan lain sebagainya. Ya itu pengecualian. Jadi kadang-kadang ada teori baik-baik, kamu malah menambahkan pengecualiannya. Ya dalam kebaikan apapun, teori apapun, ya selalu ada pengecualian, itu pasti. Cuma kan normal dan umumnya seperti ini. Bukan berarti terus kalau ada pengecualian teori ini salah. Teori ini tetap benar, hanya saja ada situasi-situasi khusus. Situasi khusus tidak bisa dengan teori ini. Jadi maka kalian tidak usah bingung kalau punya prinsip. Menurut saya prinsip saya benar loh Pak, tapi kok ada fenomena yang tidak cocok. Ya mungkin fenomena itu fenomena pengecualian. Jadi bukan kok prinsipmu yang salah. Jadi pinter-pinter kamu sadar tentang fenomena pengecualian ini yang tidak bisa disamakan semua.
Ya, Pak, saya itu pinginnya tiap habis subuh itu belajar, Pak. Tapi saya sedang sakit sekarang, saya tidak belajar. Berarti saya tidak konsisten, pengkhianat saya itu, Pak, misalnya. Ya tidak gitu moconya. Jadi sedang sakit itu pengecualian. Jadi sama kayak kemarin itu loh, Pak, katanya ke masjid itu kan utama. Kemarin saya kok dilarang ke masjid sih, Pak, waktu pandemi kan gitu. Iya, pandemi berarti situasi pengecualian, situasi khusus. Teorinya tidak bisa digeneralkan sama begitu saja. Jadi jangan bingung kalau ada orang bantah pikiranmu pakai fakta-fakta pengecualian. Fakta pengecualian ya pemahamannya berarti khusus, tidak seperti yang umum. Ya kayak teori ini kan. Ya, ini kalau yang membaca psikopat ya mungkin beda lagi. Orang yang suka menyakiti dirinya mungkin beda lagi. Jadi ya secara umum jangan engkau lakukan, engkau lakukan pada orang lain apa yang kamu tidak mau dilakukan pada dirimu.